Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Dan juga ada beberapa clue yang terjadi di belakang layar yang menunjukkan beberapa hal yang sangat penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,31 triliun dolar atau naik sekitar 0,83%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun lebih dominan itu hijau ya teman-teman. Dan kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 1,99% menuju 137,20 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, memang ini bukan berita yang baru banget gitu ya, tetapi mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa Hong Kong regulators approve launch of spot Bitcoin and Ether ETFs. Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita menyampaikan bahwa ada planning bahwa Hong Kong akan nge-approve spot Bitcoin ETF, tanggal 15 kemarin hal tersebut telah terjadi. Jadi sekarang di Hong Kong juga sudah ada spot Bitcoin ETF dan juga Ethereum spot ETF, teman-teman. Dan ini baru akan aktif bertransaksi beberapa minggu dari sekarang, atau mungkin 1-2 minggu dari sekarang. Jadi baru di-approve tapi belum aktif bertransaksi. Sekali lagi teman-teman, ini membuka keran uang baru untuk kedua aset ini, Bitcoin dan juga Ethereum. Tentunya, yang kita harapkan juga adalah bahwa di Amerika, Ethereum ETF juga bakalan di-approve. Harapannya, teman-teman. Karena jika memang itu terjadi, maka kita bisa melihat uang institusi juga masuk ke Ethereum, membuat Ethereum kemungkinan harganya akan naik drastis. Maka dari itu, altcoin lainnya kemungkinan juga akan kecipratan dan mengalami kenaikan yang sama dengan yang kita lihat dengan Ethereum. Dan sekali lagi teman-teman, inilah yang sedang terjadi di belakang layar. Kalau misalnya kalian melihat di chart, kemungkinan kalian tidak akan terlalu bahagia gitu ya. Nggak seneng banget. Kenapa? Karena kita masih melihat Bitcoin sepertinya struggling gitu untuk mendapatkan semacam rally. Dan sentimen di market masih terlihat cukup bearish gitu ya. Banyak yang masih dalam keadaan fear diakibatkan oleh berbagai FUD yang terjadi beberapa waktu belakangan, terutamanya mungkin adalah persoalan geopolitik teman-teman, di mana ada tensi antara Iran dan juga Israel yang sekarang mulai menyebar gitu ya ke beberapa tempat. Dan juga teman-teman tentunya statement dari kakek Powell juga tidak membantu. Semalam kakek Powell itu memberikan sebuah statement dan dia mengatakan bahwa inflasi itu penurunannya tidak secepat yang mereka kira. Dan sepertinya gitu ya, kita harus menunggu lebih lama gitu ya untuk melihat inflasi dapat mencapai target mereka di 2%. Walaupun teman-teman, kakek Powell sudah beberapa kali memberikan clue bahwa mereka bakalan fine-fine saja untuk menerima inflasi sedikit di atas 2%. Jadi targetnya mungkin sedikit di-adjust, tapi mereka nggak sampaikan secara eksplisit gitu. Tapi itu yang saya tangkap. Dan itu kemudian juga membuat market bertambah dalam keadaan fear. Kenapa? Karena dengan adanya statement kakek Powell tersebut, bisa jadi berarti rate cuts juga akan ditunda. Yang awalnya mungkin diekspektasikan terjadi di pertengahan tahun ini, bisa aja kembali bergeser ke akhir tahun, atau bahkan di tahun 2024 tidak akan ada sama sekali namanya rate cuts. Tentunya harapan kita adalah kita bisa melihat inflasi kembali menurun, karena kalau tidak, dan inflasi terus mengalami kenaikan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan Fed untuk kemudian memikirkan rate cuts. Gitu ya. Tetapi
Dengan adanya beberapa hal tersebut yang membuat market dalam keadaan fear, menurut saya sebenarnya itu adalah tujuan utama gitu ya, dari para elites lah gitu, untuk membuat banyak sekali investor dalam keadaan fear. Karena beberapa minggu yang lalu, tanpa ada tensi geopolitik, tanpa ada statement seperti itu yang disampaikan oleh Kakek Powell, saya rasa akan banyak orang yang masih dalam keadaan bullish. Tapi sekarang sudah mulai sedikit berbeda dan kalian sudah mulai melihat banyak sekali orang yang shifting dari yang awalnya bullish menjadi bearish karena beberapa fact tersebut. Dan saya rasa itu adalah tujuan mereka gitu, dan mereka telah berhasil membuat kita kembali dalam keadaan fear. Gitu kan? Tetapi yang terjadi di belakang layar teman-teman, di sisi lainnya kita melihat Hong Kong sudah nge-approve spot Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF. Dan juga yang kedua teman-teman, perlu kalian tahu, beberapa hari terakhir banyak sekali minting USDT yang baru. Dan angkanya nggak kecil teman-teman, sampai $1 billion. Dan saya sudah melihat ini beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Jadi selagi banyak orang yang panik dan melakukan panic selling, ya mereka-mereka yang mempunyai uang yang sangat besar, ya senang-senang aja. Kalian menjual dengan harga yang lebih murah, semakin turun harganya ya semakin mereka serok. Dan itulah mungkin salah satu tujuannya, untuk menebarkan beberapa FUD yang ada, supaya para retail investor itu kemudian panic selling, harga Bitcoin menurun, mereka bisa menyerok dengan harga lebih murah. Dan itu selalu terjadi teman-teman. Gitu kan? Kalau mereka pengen harga yang murah, yang mereka lakukan adalah nebar FUD untuk membuat orang panic selling, kemudian mereka akumulasi, dan harga kembali naik. Hal yang serupa juga akan kembali mereka lakukan nanti mungkin ketika Bitcoin sudah di harga 90.000, 100.000, sama. Mereka pasti akan kembali mencoba gitu. Karena mereka pengennya tentunya beli juga harga dengan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi mereka menebarkan FUD lagi, kita akan mengalami penurunan atau semacam koreksi, pullback, dan kemudian mereka kembali menyerok dan harga kembali naik. Nah, itu kan terus berulang gitu loh. Jadi, yang terjadi di belakang layar, pertama, kita melihat ada minting USDT besar-besaran, $1 billion, dan ini sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Yang kedua, Hong Kong telah nge-approve spot Bitcoin ETF, walaupun belum aktif bertransaksi, tapi setidaknya kita udah tahu bahwa itu udah benar-benar di-approve. Dan juga yang ketiga, teman-teman, kita mulai melihat market itu sekarang dalam keadaan yang sedikit berbeda. Sekarang, setiap kali ada sedikit pump ke atas di Bitcoin, itu dijadikan sebagai ajang untuk short menggunakan leverage. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa sentimen itu memang sudah sedikit shifting dari awalnya bullish menjadi bearish. Terlihat dari para traders yang menggunakan leverage untuk short setiap kali ada sedikit pump di Bitcoin. Jadi mereka merasa bahwa harusnya Bitcoin bakalan drop jauh lebih dalam daripada yang kita lihat beberapa hari terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Byzantine General di sini. I never thought we will see this above 60K. But people are actually in short mode again instead of trying to long every dip. Dan ini ditunjukkan di beberapa data di sini. Sama juga disampaikan oleh CRG di sini. Bitcoin just got hit with an onslaught of World War III headlines, yet is sitting at 63K with shorts piling in and a fat spot premium. The wall of worry is about to be climbed. Jadi, data menunjukkan bahwa untuk sekarang sentimen berada dalam keadaan bearish, sehingga teman-teman setiap ada sedikit pump ke atas, itu orang-orang berlomba untuk membuka short. Ya karena mereka bearish, mereka merasa bahwa Bitcoin akan drop jauh lebih dalam dari ini, diakibatkan karena ada FUD soal geopolitik dan juga statement dari Kakek Powell. Ini sama juga ketika kita melihat headline soal Rusia yang kemudian menginvasi Ukraina. Pada saat itu, jika masih ada orang yang bullish, itu mungkin dikatain gila gitu. Mana mungkin bisa bullish sedangkan lagi ada keadaan perang Rusia dan Ukraina. Tapi pada akhirnya kita melihat beberapa hari kemudian kita mendapatkan recovery yang sangat kencang. Nah, saya nggak mengatakan bahwa itu pasti akan berulang, tapi bisa saja juga terjadi, teman-teman. Karena ada beberapa data yang kita lihat di sini yang menunjukkan bahwa para bears sudah terlihat sedikit overconfidence gitu. Dan merasa bahwa Bitcoin bakalan jatuh jauh lebih dalam daripada yang kita lihat beberapa hari terakhir.
Nah, kemudian apakah price action mendukung hal tersebut gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari sisi daily chart, tentunya belum ada hal yang terlalu optimis yang bisa saya sampaikan ke kalian, karena kita hanya membentuk candle indecision di satu candle terakhir. Ya, walaupun kalau misalnya kita lihat dari pattern candle-nya, memang ini bisa dikategorikan sebagai candle yang bullish, karena kita mendapatkan ada sell off, tapi kemudian dilawan oleh para bulls dan kita close dalam keadaan yang lebih tinggi. Oke, jadi wick di bawahnya itu lebih panjang. Tetapi teman-teman, itu bagi saya belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa Bitcoin telah menyelesaikan koreksinya kali ini. Walaupun di video kemarin saya sudah sampaikan ke kalian bahwa kita memang sudah melihat adanya indikasi pelemahan momentum bearish. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa koreksi lebih lanjut. Dan saya masih tetap berpegangan dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin. Selama dua senario yang saya sampaikan kemarin belum tercapai, maka saya akan tetap memilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. Saya akan ulangi, apa senarionya? Kalau misalnya saya mau long, antara saya akan menunggu area 58 sampai 55.000 itu di hit. Dan di sini saya akan mencari peluang untuk long, atau jika memang kita akan reverse jauh lebih cepat daripada ekspektasi, artinya dari sini kita sudah akan kembali reverse, maka yang mau saya lihat terjadi adalah ada semacam pump yang impulsif, diikuti ada konsolidasi. Contoh paling gampang dan paling recent adalah mungkin ini teman-teman. Pump, konsolidasi. Dan kita kemudian mungkin bisa manfaatkan hal tersebut untuk kembali melakukan peluang long. Oke? Jadi itu yang saya harapkan terjadi. Keduanya saya akan manfaatkan jika memang saya dapatkan. Yang ini, atau kita kembali drop ke 58 sampai 55.000 dan saya akan mencari peluang untuk long. Nah, kalau misalnya keduanya tidak terjadi bagaimana? Ya sudah, berarti saya stay away from the market, teman-teman. Kita sudah membuat planning, gitu kan? Kita sudah mengetahui apa yang akan kita manfaatkan, tapi pertanyaannya apakah market kasih gitu. Karena memang kadang-kadang market tidak memberikan apa yang kita mau, dan kalau misalnya tidak dikasih, ya kita tidak boleh memaksa, teman-teman. Karena kalau kalian memaksa dan keluar dari plan kalian, kalian sudah bisa dikategorikan tidak disiplin dengan trading plan kalian. Dan jika itu kalian lakukan, cepat atau lambat, semua trading plan kalian akan kalian abaikan. Sehingga disiplin dan konsistensi di trading itu sangat-sangat krusial, teman-teman. Ya, salah satunya adalah apabila kalian ketinggalan setup, kalian juga harus mampu menerima hal tersebut. Dan bukan berarti kalian harus revenge trading gitu ya, dan kalian FOMO. Itu nggak perlu dilakukan, karena teman-teman, namanya market, cepat atau lambat pasti akan kembali memberikan kalian peluang sesuai dengan kemauan kalian. Nah, kalian hanya tinggal menunggu itu. Kalau misalnya tidak dikasih, ya sudah, jangan sekalian maksakan untuk masuk ke market. Nah, kalau untuk contoh bearish-nya, teman-teman, mungkin adalah seperti ini ya. Sell off, yang impulsif, ada konsolidasi. Kemudian kita sell off lagi. Nah, saya mau versi bullish-nya gitu. Ada pump, diikuti ada konsolidasi, dan ini saya manfaatkan. Atau kita kembali ke 58 sampai 55, dan saya manfaatkan di situ juga. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas soal yang short term banget, kalau misalnya saya dipaksa gitu untuk memilih, sekarang bullish atau bearish kok, gitu kan. Mungkin dipaksa gitu, harus memilih. Jadi sekarang biasnya bullish atau bearish kok. Kalau saya sebenarnya mau sampaikan bias saya sekarang masih netral, tetapi kalau tetap dipaksa gitu mau dipilih, saya lebih condong ke arah bullish atau bearish untuk short term, maka saya harus katakan bullish. Alasannya kenapa? Alasannya karena, pertama teman-teman, kita telah berhasil untuk break dari area trendline di sini. Oke. Kedua, diikuti kita juga mendapatkan ada rally yang cenderung cukup impulsif. Oke, sekarang kita sedang mendapatkan semacam konsolidasi. Sehingga untuk short term saya harus katakan,
Kalau ditanya, saya lebih akan prefer menyatakan bahwa kita masih akan mencoba untuk merangkak naik ke atas. Nah, target terdekatnya adalah di sekitaran area $65.000, teman-teman, yang kalau mampu kita jebol, maka kita bisa expect dia untuk kembali nge-retest ke area 66.000 di sini. Dan tentunya ini akan sangat menjadi sangat krusial untuk kita pantau, karena kalau sampai pada akhirnya 66.000 mampu kita reclaim dan kita start untuk mendapatkan bullish continuation pattern, maka ini mungkin bisa menjadikan peluang untuk long yang akan saya manfaatkan. Gitu ya. Tapi kalau yang di sini, kalau misalnya kalian nekat mau trade gitu ya, berdasarkan trennya di sini, ini mungkin hanya peluang untuk semacam scalping. Nah, tentunya invalidasinya adalah sesimpel kalau rupanya kita kembali breakdown di bawah area trendline tersebut dan kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi lagi atau berupa bear flag seperti contohnya mungkin ini. Mungkin ini. Nah, itu terinvalidasi berarti scenario di mana kalian bisa mencari peluang untuk long. Gitu ya. Jadi untuk short term ya saya bisa sampaikan biasnya masih bullish gitu ya. Tapi kalau untuk mid term saya sekarang cenderung netral gitu ya. Masih di gray zone menurut saya. Tapi kalau untuk long term, no doubt, itu masih tetap bullish. Oke? So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.